بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Di atas kan tidak buka, tidak masalah. Kenapa disuruh buka Dia lagi, Bunda? lagi nyapu lah, dia lagi nyapu. Dia lagi nyapu di kantornya, nggak boleh open kamera. Ya Bunda, mau buka kamera atau tidak buka sama saja. Kita coba bahas dulu, boleh? Iya, apa mau kau bahas lagi? Tidak, maksudnya Bunda punya tema ini, kenapa harus menaruh tema seperti ini? Yang lain tidak ada kah? Pak Doa, coba kau yang apa? Tanya. Maksudnya kan di tema ini. Siapa namanya ini? Steph Tutu. Bingung. Panjang kali namanya. Siapa ini? Tentang Tidak ada satu. yang, maksudnya tema tidak ada yang lain kah? Mati lampu tadi. Sepak bola. Apakah Kristen? Centang satu. Pokoknya ku Ya, tengok maksudnya profil. ini Sepak maksudnya saya mau bola. tanggapi tema ini. Tanggapi Sepak tema, bola. Bunda. Apa ini Kristen? Halo? Ya, Agama Protestan. apa? Kristen. Protestan. Kau mau bertanya atau ditanya? Iya, dua-dua semua bertanya atau ditanya. Saya akan bertanya semua. Ya, ku tanya dulu. Berapa Tuhanmu? Satu. Berbohong kau. Tanya siapa Tuhannya? Siapa namanya? Yang satu itu. Ya, tanya Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Hah? Bapak Ya, begini. Enggak, bukan Tuhan. Itu Wah, Tuhan. bingung dia. Bapak Bapak itu Tuhan. Roh Kudus. Yesus Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk ini. Roh Kudus. Jika kalian menghitung itu, makanya Dengar dia dulu pertama sepak tiga. bola. Kalau kalian menghitung seperti itu, akan dihitung semua tiga. Hah? Kalau kalian hitung seperti itu, makanya tiga. Kalau kalian hitung seperti begitu. Ya kenapa kau bilang satu? Kenapa kau bilang satu tadi? Salam. Berarti kau berbohong di sini. Kenapa berbohong kau? Nah, ini siapa? Si Blender ya? Enggak. Coba naik Siti Fatimah. Aku nggak tahu nama kau pun tak apa-apa Siti Fatimah. Naik kau Blender, naik lagi kau Blend. Aku nggak tengok namamu. Namamu. Ah, gimana itu Centang? Kau harus Ya. jujur. Jujurlah, kenapa kau bilang Tuhanmu tadi satu? Ya, soal ini, ya saya mau jawab. Saya bukan baru kali pertama naik. Iya, ke jawab Bunda dengan Nora. sesuai dengan pertanyaanku dulu. Iya, saya jawab. Siapa nama Tuhanmu itu yang satu? Ya, sabar, saya jawab. Saya bukan baru pertama kali naik ke Bunda Nora ya. Ketika Bunda Nora menanyakan selalu berapa Tuhannya. Iya, jawablah. Jawab dulu, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan abang, silakan bertanya. Ya. Centang satu. Jawab Ya. jujur, Tuhanmu ada berapa? Ya sudah, 3.
Kau mengaku juga kan? Biar selamat kau di sini ya. Kau ambil, Ajarkan dia Padoha. Ajarkan dia Tuhan 3. Ajarkan dia. Kasih dia pengertian. Iya. Yang 3 itu siapa? Iya, 3 itu kan Apa Tadi udah kau bilang 3. Yang 3 itu siapa namanya? Jangan mempermalukan Kristen centang. Ingat ya, Padoha ini mengajarkan karena kau membawa nama Kristen. Jangan mempermalukan. Jadi kau siap diajarkan. Iya. Jangan cuma bertanya kau ini. Jangan cuma bertanya ilmumu di sini. Harus siap dulu ditanya. iya, makanya saya kalau kalian bertanya seperti ini saya belum terlalu ini jawab masih ini. Kalau Tadi kalian kau bilang ditanya, kau mau bertanya, aku bilang ditanya. Padahal iya, makanya saya hanya tanggapi tema saja, bukan untuk bertanya kepada saya. Saya kan bertanggapi tema, bukan kalian bertanya kepada saya. makanya bingung kau sesuai dengan tema. Bingung di makanya situ. kalau saya tanggapi tema otomatis saya bertanya. Iya, Itu. betulnya tema itu. Kan terbukti. Umat Bingung, Kristen bingung. Bingung apanya yang bingung di dalam Bingung Bible lah. itu? Bingung lah kau menerangkan. Bingunglah kau centang. Cemana Tuhanmu 3 ketika ditanya siapa aja nggak tahu. Siapa Tuhanmu yang 3 itu gitu loh. Siapa? Itu yang maksudnya. Coba siapa? Iya, saya tidak bingung kalau ketika kalian bertanya kepada saya tidak bingung. Iya, jawablah biar nggak bingung. Ya, makanya pencipta itu kalau Bapa yang ada di surga, tetapi ketika Namanya tadi ditanya lah. Iya, ditanya yang 3 itu siapa centang? Yang 3 itu siapa? Yesus. Tidur tanya Jadi- di antara 3 itu sudah. Yang penting intinya Bapa yang lebih ini menguasai lah. Bingung sesuai tema. Sesuai tema bingung dah. Jelas. Sesuai tema. Sesuai tema. Selain dijawab. Kan Ya, kalau bingung kalian namanya paksa itu. seperti, iya, kalian paksa seperti itu, coba kalian tanya kepada saya jawab dengan jujur, coba. Oke. Apakah Yesus Tuhan? Iya, Bapa Tuhan? iya, Roh Kudus Tuhan? iya, Berapa Tuhannya? 3. Hai, kan selesai. Udah. Apa lagi? Iya kan? Berarti Udah. iya. Mantap. Iya, tapi Ya, saya jadi belum selesai. ya udah, berarti Anda kan Kristen, mewakili Kristen. Kita umat Islam selama ini bingung karena Tuhan Kristen sebenarnya berapa? Ternyata centang yang mewakili Kristen, Tuhan Kristen 3. Oke? Clear ya? Tuhan Kristen 3 ya? Dah, Di mantap. dalam kekristenan, sabar. Di dalam kekristenan Nanti lah kalian itu. namanya Nggak ada ditanya. dalam Jelaskan kekristenan, itu. di dalam kekristenan Tritunggal itu adalah Tri adalah Tuhan. Nggak ada yang bertanya kayak gitu. Kutanya dulu kau, yang mati disalib manusia atau Tuhan? Ya jelas manusia. Terus apa lagi? Berarti yang disalib bukan Yesus. Ya itu manusia. Kenapa kau bilang tadi Tuhan? Hah? Jadi di antara 3 itu siapa yang kau sembah? Centang. Di antara 3 siapa yang kau sembah? Ayo. Di antara 3 siapa yang kau sembah? Bingung, masih juga sesuai tema, bingung, sesuai tema, bingung. Jadi gimana? Di antara 3. Baik begini, dengar saya dulu. Iya, Dengar iya. saya dulu. Iya. Saya ada baca Bible, terdapat ada beberapa perkataan Yesus di dalamnya itu, makanya saya juga tahu bahwa dia ini hanya utusan. Itu saya sudah sampaikan berulang-ulang kali. Ketika kalian menanyakan saya seperti ini, karena ada beberapa perkataan Yesus terdapat di Yohanes 17:3, ada juga 5:37, itu mengatakan bahwa dia hanya utusan, berarti Bapa yang menguasai semuanya yang ada di bumi ini, di langit maupun di bumi. Itu ketika dia berkata seperti itu, makanya
saya berpikir bahwa dia ini hanya utusan, tetapi karena mungkin saya baru muncul dari era sekarang, makanya saya sudah kebiasaan bahwa menyebut Muncul dia dari adalah era Tuhan. sekarang. Selama ini kok kemana? Muncul dari era sekarang. Makanya saya ini bukan lahir dari zaman dengan Oh. Yesus. Makanya Oh, saya iya. lahir dari sekarang. Makanya saya bukan sudah terbiasa. Makanya saya mendengar dari telinga ke telinga, atau saya tahu dari. Iya, poinnya gini loh Centang, kita nggak mau ganggu keyakinan Anda, itu iman Anda. Tapi tadi kan sudah dijelaskan Tuhan Anda 3. Nah, Iya. pertanyaannya di antara 3 siapa yang disembah? Ya, makanya kalian bertanya seperti itu, makanya saya jawab tadi agak bingung. Kecuali Bingung, masih bingung juga, masih bingung. intinya saya tahu bahwa ada beberapa perkataan Yesus di dalam Bible itu, ternyata saya tahu bahwa dia hanya utusan. Lebih terpentingnya adalah Bapa di surga, dia. Oh yes. Berarti Yesus adalah utusan menurut imanmu? Iya, karena dia Bukan Tuhan. Dia seperti itu, karena perkataan Bukan dia Tuhan. seperti itu, makanya. Enggak, pelan-pelan, dia bukan mengaku Tuhan. bahwa dia hanya utusan. Enggak, ya menurut iman Anda setelah Anda baca kitab ternyata Yesus itu adalah utusan gitu. Iya. Tadinya Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Iya, makanya tadi saya Iya, enggak dulu. Tadinya sebelum Anda membaca kitab, Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Iya, itu sebelum Nah, saya setelah belum- oke, baik. Setelah membaca kitab, Anda mengetahui bahwa Yesus adalah utusan. Dan bukan Tuhan. Sepakat itu? Ya, Benarkah? Benarkah? Setelah Anda membaca kitab, baru Anda menyadari bahwasanya Yesus adalah utusan. iya, dia hanya utusan karena ada beberapa. Nah, keren. Keren, jujur, keren. Nah, itulah pentingnya kami ada di sini. Ketika Anda membaca kitab, Anda menyadarin bahwasanya Yesus adalah utusan. Keren. Iya. Mantap. Inilah yang baru kuinginkan. Iya, yes. Ini dia kejujuran. Iya. Masalah kau mau tetap di Kristen itu iman kau kan gitu. Iya. Karena kenapa saya mengatakan bahwa dia itu utusan, karena ada beberapa perkataan terdapat di dalam Bible itu, ada di Yohanes 17:3 juga, karena terdapat di Yohanes 5:37 itu, karena dia berkata di situ bahwa dia hanya utusan, itu aja. Yes. Iya. Banyak dia utusan. Markus 9:37 dia yang mengutus aku. Yohanes 5:24 dia yang mengutus aku. Yohanes 5:30 dia yang mengutus aku. Yohanes 7:29 dia yang mengutus aku. Yohanes 7:33 dia yang mengutus aku. Yohanes 8:16 Bapa yang mengutus aku. Yohanes 8:18 Bapa yang mengutus aku. Yohanes 8:26 dia yang mengutus aku. Yohanes 9:4 dia yang mengutus aku. Yohanes 10:36 diutus ke dalam dunia oleh Bapa. Yohanes 11:42 bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yohanes 13:20 dia yang mengutus. Yohanes 6:5 dia yang mengutus. Yohanes 17:3 Yesus Kristus yang kau utus. Yohanes 17:8 engkau bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yohanes 17:23 banyak kali dia adalah utusan, ya, dan dia bukan Tuhan. Clear, mantap. Udah mulai jujur dia. Itu baru jujur. Itu baru jujur. Nggak apa-apa, itu iman Anda. Kalau Anda bertahan di Kristen silakan, itu iman Anda. Tetapi di sini tugas kami adalah menyampaikan kebenaran apa yang tertulis di kitab. Karena kami menyadarin kalian itu beriman berasal dari nyanyian-nyanyian dan pujian dari gereja. Dari kecil kalian didoktrinkan oleh bapak-bapak gereja, Yesus Tuhan Juru Selamat, itu kan? Dari kecil kalian ditanamkan seperti itu, ya kan? Tetapi setelah dibuka kitab, ternyata tidak ada Yesus mengatakan Tuhan. Oke? Nah, untuk itu ajaran Kristen itu adalah ajaran doktrin, bukan dari kitab sendiri. Makanya kalian bukan pengikut Yesus. Yang menyatakan Yesus Tuhan adalah Paulus, 1 Korintus 8:6. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan hanya ada satu Yesus, hanya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Jelas? Paulus yang menyatakan, sedangkan Yesus mengatakan waspada terhadap penyesat mengatasnamakan aku. Paulus dengan tegas menyatakan dirinya di 1 Korintus 4 nomor 15, karena akulah dalam Kristus Yesus.
Sedangkan Yesus menyatakan waspada terhadap penyesat mengatasnamakan aku, kata Yesus. Jangan kau dengar dia, kata Yesus. Dia adalah penyesat. Paulus mengaku dirinya Yesus. Bahkan di Matius 23 nomor 9, Yesus mengatakan, jangan kau menyebut Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu di sorga. Paulus dengan tegas mengaku dirinya Yesus dan mengaku dirinya Bapa. Karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu, katanya. Udah jelas. Siapa penyesatnya? Paulus in the gang. Ya. Jelas. Karena memang Yesus tidak setara. Yesus dan Bapa tidak setara. Tidak setara. Kalau kalian mau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa adalah satu, itu bukan satu tubuh, tetapi satu tujuan. Ingat ya, karena antara Tuhan dengan Nabi harus adalah satu tujuan, tidak boleh bertentangan. Maka di situ dikatakan aku dan Bapa adalah satu, satu tujuan, bukan satu tubuh. Ini salah pemahaman kalian. Makanya seandainya kalau seandainya Yesus itu benar-benar Tuhan, aku yang pertama kali di akhirat nanti akan menentang Yesus. Dan aku akan berkata kepada Yesus, hei Yesus, tidak pantas kau menjadi Tuhan. Kenapa? Karena kau ciptakan aku sebagai manusia dengan akal. Kesempurnaan kau ciptakan aku makhluk di bumi ini karena akalku, ya. Kalau tidak kugunakan akalku, lebih bagus kau jadikan aku binatang, banyak manfaat daging bagi orang lain. Tetapi di dunia itu banyak orang memiliki Tuhan, tetapi Tuhan sebenarnya hanya satu. Setelah aku buka kitab Weda, Tripitaka, Bible, Al-Quran, hanya ada satu pengakuan karena aku butuh satu pengakuan Tuhan. Ternyata hanya Al-Quran yang ada mengaku Tuhan. Kenapa tidak kau hilangkan Al-Quran ini, Yesus? Mungkin aku mewakili dari 1 miliar orang Islam butuh adanya pengakuan Tuhan di dunia itu agar tidak tersesat. Karena hanya Al-Quran yang ada mengatakan pengakuan Tuhan. Hei manusia, akulah Tuhan satu-satunya, akulah Tuhan Allah, sembahlah aku, kata Allah. Maka aku imanin Al-Quran. Ternyata kau Tuhan. Wah, kau menjebak. Kau telah menjebak miliaran orang Islam di sini. Yesus, tidak pantas kau jadi Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin salah. Berarti Yesus telah melakukan kesalahan. Itu kalau dia nanti benar-benar Tuhan. Di akhirat akan bakar ban kami semua, demo kami semua. Lah, menjebak namanya, ya kan? Kalaupun seandainya di dunia itu ada 2 kitab mengaku Tuhan, maka kita juga akan bingung. Makanya satu-satunya yang ada pengakuan cuma di Al-Quran. Ku imanin dong Al-Quran, ku imanin. Nah itu secara logika karena kita punya akal. Oke? Maaf. Ya silakan. Nah, begini abang. Ketika saya membaca Bible saya, itu saya mencari hanya perkataan Yesus yang terdapat di dalamnya, bang. Selain dari itu saya belum terlalu belajar akan hal itu. Ketika saya belajar itu apa yang perkataan Yesus. Contoh di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah bersaksi tentang aku. Rupanya pun kamu tidak pernah melihat, suaranya pun kamu tidak pernah mendengar. Makanya itu hukum terutama, hukum terutama, syarat untuk menjadi pengikut Yesus harus menjalankan hukum terutama. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12:29. Jawab Yesus terhadap muridnya, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Tuhan Allah kita, berarti Yesus memiliki Tuhan karena ada pernyataan kita, kata Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal pikiranmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, menyembah Allah satu-satunya. Paham? Itu dia, itu perintah loh. Benar kan? Itu, jadi jangan lagi yang lain-lain. Fokus dulu kepada hukum yang terutama, karena tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Fokus mengesahkan Tuhan, menyembah Allah. Makanya Al-Quran juga mengatakan Nabi Isa dan Yesus di surah Al-Maidah ayat 116, Allah berkata kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, adakah pernah kau mengatakan dirimu dan ibumu adalah 2 orang Tuhan? Jawab Nabi Isa, tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku ya Allah.
Lalu apa yang kau katakan kepada mereka wahai Isa putra Maryam? Aku hanya mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4:8. Sembahlah Allah kata Yesus. Matius 4:10. Sembahlah Allah kata Yesus, dan aku akan menjadi saksi atas apa yang aku katakan. Maka di akhir zaman nanti, di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Yesus juga kalian meyakini akan turun untuk menghakimin. Setelah turun Nabi Isa, dia berkata kepada umat Kristen, wahai seluruh Kristen, akulah Isa ibnu Maryam, akulah yang kalian sebut Yesuah Amasiah, akulah yang kalian sebut Yesus Kristus. Tolong buktikan kepada aku di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku. Karena aku dituntut oleh Tuhanku untuk bersaksi atas diriku, aku pernah menyatakan diriku Tuhan. Tolong seluruh Kristen yang ada di sini buktikan dan tunjukkan di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku. Jawab. Mencret lah kalian, mencret, ayo mencret. Maka tidak akan ada Yesus mengata setelah tidak ada, barulah Matius 7:22, enyahlah kalian dari hadapanku Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang kalian lakukan? Kalian telah memfitnah aku menjadi Tuhan, kalian telah memfitnah aku lahir tanggal 25, kalian telah memfitnah kematianku, katanya. Maka dihancurkanlah salib, dimusnahkannya babi. Itulah yang terjadi. Coba, itu pertanyaan yang pasti akan datang kepada kalian. Kalau ditanya seperti itu, apa kau jawab? Apa centang? Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Buktikan kepada aku. Di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Buktikan. Ayo, semua mencret. Yohanes 13:13, ketepak katanya. Yohanes 1:1, ketepak katanya. Ya, akulah Alfa Omega, ketepak katanya. Algojo di sebelah nih, sebelah Algojo. Algojo siap. Congor si Padohani, hajar congornya kalau mengatakan iya Yohanes 13:13, ketepak katanya. Itu Tuhan, kau punya akal kan, gunakan akalmu. Ayo mencret. Apa yang mau kalian jawab? Di mana pernah mengatakan Yesus Tuhan? Ayo, nggak ada thread, you share kan, you share kalian sama Yesus. Ada dalilnya, nyahlah kalian dari hadapanku, nyahlah kalian. Itu dalil yang paling mantap. Matius 7:21 tuh. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 Tuhan. Di dunia ini yang berseru Yesus Tuhan agama apa? Kristen. Makanya di situ nanti Tuhan Yesus, kalian menjerit nanti, Tuhan Yesus, di manakah Tuhan Yesus? Ya Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus. Akulah Yesus yang kau cari. Ada apa? Tuhan, tolong selamatkan kami Tuhan. Tolong selamatkan kami Tuhan. Kepala bapak, kau mau diselamatkan? Bukankah kami telah bernubuat atas namamu? Bukankah kami telah mengusir setan atas namamu? Bukankah kami telah mengusir bernubuat atas namamu? Kepala bapak kau bernubuat? Enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Aku tidak pernah membawa Kristen. Tunjukkan dalil di mana pernah aku membawa Kristen. Pernah nggak aku? Buktikan. Kristen itu datang dari siapa? Kan aku sudah mengatakan banyak dalil waspada terhadap penyesat, waspada terhadap penyesat. Bahkan di Matius 23 nomor 13 sangat jelas aku mengatakan, hei orang-orang Farisi, celakalah kau hai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, celakalah kau orang-orang munafik, kau telah membawa orang-orang masuk ke neraka, sedangkan kau sendiri tidak masuk ke dalam surga. Kau telah menyesatkan semua manusia. Siapa yang dimaksud Yesus tuh? Filipi 3 nomor 5, disunat hari ke-8 dari suku Benyamin. Aku orang Farisi. Paulus tuh, ya Allah. Paulus mengatakan orang Farisi, sedangkan Yesus mengatakan celakalah, 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 celakalah. Dari Matius 23 nomor 15 sampai 29, celakalah, celakalah, celakalah ahli Taurat, celakalah kau ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang Farisi, tidak ada pengecualian. Farisi Batak, Farisi Jawa, nggak ada pengecualian. Farisi. Paulus dengan tegas menyatakan dirinya, aku orang Farisi. Tuh. Sadu. Udah. Jadi itulah dia, itu sangat jelas data. Jadi kami ada di sini tidak sembarang untuk membahas kitab orang lain ya. Sama-sama kita meyakinkan bahwa Tuhan kita cuma satu, agar kita sama-sama ayo sama-sama saudaraku semuanya jangan ikutkan iblis, karena dosa yang tidak diampunin oleh Tuhan mempersekutukan Tuhan. Maka dari itu kita sama-sama umat Islam rahmatan lil alamin mengajak saudara-saudara kita untuk menuju jalan kebenaran agar kita sama-sama nanti di surganya Allah bersama, karena kita semua pasti mati, tidak ada yang tidak mati.
Karena yang sangat jelas Al-Quran mengatakan di Fussilat 30, siapa yang meyakinin, ya, siapa yang mengatakan Tuhannya adalah Allah dan dia meyakini sampai mati, maka bergembiralah, malaikat akan datang kepadanya, surga akan bersamamu, katanya. Tuh jaminan loh dari Tuhan Allah, surga clear, surga akan bersamamu. Mana jaminan Yesus masuk surga? Mana? Di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Tunjukkan satu data. Kalau bisa tunjukkan, aku bersama keluargaku siap dibaptis. Yuk tunjukkan. Di mana Yesus menjamin surga? Karena poin utama kita adalah keselamatan menuju ke surga. Tujuan kita semuanya adalah keselamatan menuju surga, bukan ke neraka. Ya kan? Hanya dua pilihan, kanan kiri, muka belakang, maju mundur, perempuan laki-laki, laki-laki perempuan, apalagi terus surga neraka. Cuma dua pilihan, surga neraka. Mana mau dipilih? Selamati, selamatkan keluarga. Cuma dua pilihan. Kalau nggak neraka, surga. Udah. Kalau salah Tuhan, neraka. Itu dalil. Makanya centang, setelah kau baca kitab, ternyata benar. Kalau kami jelas sekali ya, bahwa saya kitab-kitab sebelumnya dirubah, Al-Quran penutup kitab terakhir, banyak loh. Jadi kalian harus berhati-hati, bersiap-siap. Kami aja nggak tega nanti melihat kalian bagaimana penderitaan yang kalian hadapi nanti di neraka. Aduh, karena sampai saat ini kalian belum bisa membuktikan, sampai saat ini belum bisa membuktikan kebenaran ajaran kalian. Kita pun sama kok kepingin masuk surga, tapi pakai akal ya. Kalau bisa ajak kami sama-sama kita masuk surga, tapi pakai akal. Kita akan diberikan kesempurnaan karena akal, ya kan? Karena akal. Jadi ajaklah kami yuk. Nah, nanti bagaimana rasanya kalian di neraka, di alam akhirat nanti, tempat yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman, karena di tempat itu umat muslim akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Sedangkan kalian orang-orang kafir, karena pada hari itu akan menjadi hari-hari penyesalan terbesar bagi kalian orang Kristen, karena di waktu itu kalian akan dimasukkan ke dalam api neraka untuk mendapatkan siksa azab Allah. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu sering kali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fausawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Itu loh, banyak penyesalan yang kalian lakukan dan kalian meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, penyesalan apa yang kalian katakan? Walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang berdosa ini menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, itulah permintaan kalian kepada Allah. Apakah diterima permintaan kalian? Langsung ditolak oleh Allah. Allah berkata, fazuku bima nasitum lika yaumikum hadza inna nasinakum wazuku azabal kuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu di hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang kamu kerjakan. Dan itulah yang kalian rasakan nanti. Merasakan bersedih hati, meminta tolong dan meminta syafaat. Setelah Allah tidak mengabulkan, kemudian kalian berlomba-lomba untuk meminta syafaat kepada orang lain. Apa itu syafaat? Pertolongan. Tetap juga ditolak. Dan apa yang kalian katakan? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya kami dulu mendengarkan perkataan blender, perkataan norak, perkataan apologet lain, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Sekiranya kami dulu mendengarkan perkataan blender, perkataan norak, perkataan apologet lain, tentulah kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Itulah yang akan kalian sampaikan nanti. Terserah. Tugas kami hanya menyampaikan. Ini kewajiban kami untuk menyampaikan masalah hidayah hak prerogatif Allah. Karena Allah katakan pun ya, seandainya
malaikat bangkitkan. Seandainya kalian orang-orang yang mati, bapakmu, keluargamu, opung yang sudah mati, Allah bangkitkan lagi kepada kalian dan berkata, centang, janganlah kau masuk Kristen, masuk neraka di Kristen itu centang, salah agama kita. Belum tentu kau beriman, belum tentu, ya, itulah kata Allah, belum tentu. Makanya hidayah itu hak prerogatif Allah, tapi kejarlah hidayah itu. Jangan bisa hidayah itu nggak begini langsung sedatang, kejar hidayah itu, ya. Jadi kami sudah memperingatkan, inna anzarnakum azabang qaribau yauma yadurul mar'u maqaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hei orang-orang kafir, ajab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Itu yang dirasakan. Kalian berharap jadi tanah karena melihat siksa ajab Allah itu, berharap kalian menjadi tanah. Nah itulah dia. Terserah, kami hanya menyampaikan. Selanjutnya hak hidayah prerogatif Allah. Carilah kebenaran. Ketika kau sakit, segera minum obat. Ketika kau haus, segera kau minum. Ketika kau lapar, segera kau makan. Jangan kau larut. Ketika kau dapatkan kebenaran, segera kau cari kebenaran. Alright, lanjut. Ya, yang di bawah tolong tap-tap layar, jangan lupa absen-absennya ya. Aku kepedesan loh. Congor kau menyala, congorku pedes. Congor kau menyala, congorku pedas, ya. Ini sekalian sama Pak Doha ini, biar jangan minum tua aja, dia menyerahkan Pak Doha juga ini. Bunda makan apa? Aku makan mie. Cuman cabai rawitnya gila. Rawitnya gila. Jadi aku yang makan kepedesan, si blender yang congornya kayak congor bodat. Mantap juga ceramahmu blender ya. Mantap ya. Asadu Muhammad Rasulullah. Jadi aku dulu ya, kenapa ya Islam ini kok sikit-sikit berdoa, mau makan berdoa, mau bercermin berdoa, mau tidur berdoa, mau berhubungan badan pun berdoa, ya kan? Jadi ada sebuah kisah, berjumpalah ada dua iblis khusus untuk orang Kristen, iblis khusus untuk orang Islam. Nah, iblis untuk orang Kristen ini gemuk-gemuk badannya, sehat-sehat, wah segar, memakan babi kan gitu. Iblis untuk orang Islam kurus ceking ya kan, macam nggak bergizi. Ditanya lah, kenapa kau berjumpalah mereka? Iblis, kau kan iblis untuk menggoda Islam, kenapa badan kau ceking kayak gini? Ada yang kenapa? Gimana aku mau ceking kayak gini? Ketika umat Islam mau minum, dia baca bismillah. Aku minum juga jadi racun sama aku katanya. Terus kemudian umat Islam ketika dia mau tidur, dia baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi racun sama aku, nggak bisa aku tarik selimut tidur bersama. Begitu juga ketika umat Islam itu mau berhubungan badan suami istri, Allahumma janibna syaiton, kemudian jadi racun sama aku, nggak bisa. Kalau kau kan enak, ketika kau mau makan babi, iblis ikut makan babi, nggak ada doanya. Ketika kau mau tidurin suamimu, istrimu, ya kan, ketika kau lagi berhubungan, aku pun ikut berhubungan katanya. Jadi iblis ikut berhubungan kalau kalian bermain. Itulah biar tahu kalian. Jadi itulah dia, karena nggak ada doa. Kalau kami kan ketika mau berhubungan berdoa, iblis pun jantungan, wah udah kena doa, kabur, nggak bisa ikut bercampur. Kalau kalian mana doanya? Ketika melakukan suami istri, ikutlah iblis. Nah itu dia, kingdom, masih sehat kok kingdom? Kau sudah mencret dari aku kingdom, tolong minta jawaban kingdom. Gimana pendapatmu kingdom? Lanjut dulu, saya mau dengar khotbahnya si Blender dulu. Mau dengar khotbahnya? Tadi aku udah khotbah sekeras-kerasnya, udah ya. Apalagi mau kau dengar? Kenapa? Apalagi mau kau dengar? Kau Bang Kingdom. Lama. Gimana Bang Raja? Kingdom,
Ciri pertama konsep ketuhanan di dalam Islam, sabar Kingdom, kau tadi kan minta dengar aku bicarakan. Oke, konsep ketuhanan di dalam Islam, Tuhan itu meski beda dengan makhluk. Konsep ketuhanan dalam Islam mengatakan setiap yang disebut Tuhan yang diyakinin sebagai Tuhan itu mesti punya perbedaan dengan makhluk yang menuhankannya. Tidak boleh Allah sama dengan makhluk. Kedua, tidak boleh Tuhan lebih rendah daripada makhluk. Kalau makhluk punya kekuatan, Tuhan harus lebih kuat dari makhluknya. Kalau makhluk mati, Tuhan tidak boleh mati. Namanya pun mesti beda. Contoh, seandainya ya Tuhanmu adalah benar, di akhirat nanti akan aku kudeta Yesus. Kenapa? Karena aku berpikir gini, Yesus aja sama tentara Romawi kalah. Kenapa sama kita nggak berantem? Kukumpulkan orang-orang teman Islam. Yuk, kita kudeta Yesus yuk, bilang. Kau pegang tangannya, pegang kakinya, sama Romawi aja kalah dia. Yuk. Akhirnya apa? Gitu loh. Itu logika. Loh, kemana kok Kingdom lari? Loh, kok kabur? Kabur dia. Kabur dia. Kabur dia. Oh iya. Semalam aku jumpa dia pakai akun Blender. Ini nggak tahu dia Siti Fatimah. Oh iya. Nggak tahu dia kabur. Aku pakai akun Blender semalam. Oh, turunin deh. Oh, dia udah main thread. Enggak kabur dia. Ya. Jadi teman-teman ya, inilah sekarang perhatikan ya.